Oke, welcome back guys. Kita lanjut lagi di daily coding videos masalah Flutter. Oke, buat yang baru datang ini Flutter-nya seri tutorial versi ngikutin manual book-nya Flutter yang ada di websitenya Flutter sendiri ya. Minggu lalu, sorry bukan minggu lalu, di video yang lalu kita udah bahas yang ini. Hello World. Sekarang kita coba masuk ke basic widgets. Jadi, Flutter SDK yang kita download dan kita, install dengan susah payah itu sudah, include dengan widget-widget standar yang, nggak perlu deh, teman-teman, bikin ulang, tinggal teman-teman pakai aja. Nah, problemnya dengan tinggal pakai aja adalah, kita nggak tahu, eee, gimana cara menggunakannya, itu pertama, challenge pertama. Kemudian tutorialnya juga agak ekstrim ya, di atas cuma hello world gitu ya, tiba-tiba di bawah jadinya udah full app kayak gini. Nah, tapi biasakan dirimu, emang kayak gitu biasanya. Nah, tapi kita aja yang perlu, nge-follow up, belajar dengan sesuai dengan, pace atau kecepatannya kita. Oke, pertama kita bahas apa, text widget ya. Ini text widget udah, kemarin kita sudah punya ini di video sebelumnya tentang text widget ini. Sekarang kita run dulu aja. Terus kita punya nih, ada row dan column. Nah, jadi rules-nya pertama simple, baca dulu, baca dan pahami gitu ya. This flex widget lets you create flexible layout in both the horizontal row and vertical columns. Jadi kalau mau bikin yang layoutnya horizontal, itu hint-nya adalah row. Kalau mau bikin layout yang vertikal, dia masuknya jatuhnya ke dalam column. Oke, the design of this object is based on the web Flexbox layout model. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman paham dengan Flexbox model di web, ya, pasti ini akan jauh lebih menyenangkan garap Flutter-nya. Di atas dia bilang bahwa kalau sudah biasa dengan React, ya, berarti akan juga bisa. Nah, kemudian ada lagi yang namanya stack. Nah, stack ini instead of being linearly oriented either horizontal or vertical, maka stack itu menumpuk widget-widget yang ada on top of each other, ditumpuk atas bawah gitu ya. Ini mirip sama kalau CSS itu Z-index. Nah, jadi ini, nge-layout-nya ya, secara tidak langsung dia bilang, nge-layout-nya itu bisa pakai row dan column, ngikut Flexbox, tapi kalau mau punya layout yang tumpuk-tumpukan ke atas, pakailah stack. Nah, itu caranya. Nah, kita bisa menggunakan positioned widget untuk ngatur posisinya relatif to top, left, right, bottom. Nah, berarti kalau kita punya sesuatu yang ditumpuk, kita bisa pakai positioned widget ini. Untuk ngatur apa? Ngatur posisinya relatif terhadap, parent-nya kalau nggak salah yang ini. Nah, dia stack are based on web absolute absolute positioning layout model. Jadi, pengetahuan kita di web itu akan sangat membantu, proses pengerjaan kita di Flutter. Kenapa? Pertama, layout-nya pakai Flexbox, kemudian yang stack ini pakai absolute positioning layout model di CSS, ya, yang di web. Kemudian ada lagi yang namanya container. Nah, container itu buat rectangular visual element. Jadi container itu kayak apa ya, div. Nah, kalau misalnya ya, menurut saya ya, container itu kayak div. Kita bisa kasih decoration pakai box decoration, kita bisa kasih background, kita kasih border, kita bisa kasih shadow. Nah, ini juga pertanyaan yang sering muncul ketika nanti teman-teman nge-layout, gimana caranya ngasih background, gimana caranya ngasih border, gimana caranya ngasih shadow? Ya, pertama harus ada kontainernya atau dikasih box decoration. Kemudian ada lagi, kontainer juga bisa punya margin, padding, dan constraint applied to its size ya, mirip ya. Jadi sangat mirip dengan div kalau di web. Additionally, a container can be transformed into a three-dimensional space using a matrix. Nah, ini yang mungkin nggak ada ya di div-nya web. Jadi bisa ditransform, bisa diputer, bisa diapain gitu ya. Pakai matrix. Matrix ini apa? Nah, ingat pelajaran dulu matematika zaman SMP, SMA, matrix gitu ya. Yang merasa, "Wah, nggak guna belajar ini." Nah, ini gunanya sekarang. Teng. Terus, ini ada simple widgets that combine this and other widgets. Nah, ini contohnya ini emang agak-agak gimana gitu ya. Nah, kita copy aja. Nanti kita bahas bahas, pelan-pelan. Nih.
Oke, nggak ada yang merah, aman. Kita main-nya mana? Oh, main-nya malah di sini. Kita run ulang. Oke, nih. Oh, nah muncul. Harusnya tadi nggak usah di-run ulang. Nah, ini juga sebuah apa ya, shocking sih ini. Kalau saya nggak suka lihat kayak gini, saya sukanya mainnya di atas. Jadi kalau mau nyari itu langsung run-nya itu langsung ada gitu ya. Nggak tahu nih Google ini kenapa. Eh, sorry. Oh, sorry. Kita kopas lagi aja. Nggak tahu saya alasannya apa, kenapa kok main-nya ditaruh bawah. Karena kalau ditaruh bawah itu mau nge-run itu jauh nyarinya. Jadi mending ini ditaruh atas. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita lihat. Ingat ya, kalau kemarin dibahas bahwa widget itu sebenarnya sebuah kelas dan dia itu punya konstruktor dan macam-macam gitu ya. Oh iya, saya lupa. Harusnya saya bahas tentang konstruktor-konstruktor di Flutter, cuma lupa ya. Ini dulu aja lah. Nah, dia dimulai dari mana? Dimulai dari run app. Jadi kalau teman-teman baca sebuah codingan Flutter, carilah mainnya. Mainnya apa? Pertama dia punya material app, kemudian punya save area, terus punya child my scaffold. Nah, ini my scaffold mana? Ini ya. Nah, jadi tree-nya kalau kita tanya widget tree-nya berarti parent pertamanya itu adalah nih material app, kemudian ada anak save area, kemudian keluar anak my scaffold. My scaffold ini berarti anak ketiga ya, anak pertama, kedua, ketiga gitu ya. Terus my scaffold kalau kita lihat, nah my scaffold ternyata juga sebuah widget, dia sebuah stateless widget. Di mana ingat video sebelumnya saya pernah ngomong bahwa semua widget itu mengimplement build, mengoverride build. Nah, metode build inilah nanti isinya codingan kita. Nah, si scaffold punya anak lagi namanya material. Kemudian material ini punya apa? Punya kolom. Nah, kayak gini. Kolom. Nah, bedanya kolom dan teks. Kalau teks itu nggak punya child. Nah, jadi ada widget yang punya child dan ada widget yang punya children. Nah, ini yang beda. Jadi ada widget yang itu bisa punya satu anak, ada widget yang bisa punya lebih dari satu anak. Nah, kebetulan kolom ini adalah widget yang punya lebih dari satu anak. Sekarang kita cek. Nah, kita cek satu-satu ya. Kolom, nih, kolom, itu tadi statementnya adalah dia itu vertikal. Oke, dia akan ditumpuk vertikal. Nah, misalkan kita sekarang punya anak my up bar, kita tes saja. My app bar, ini kita hapus. Hasilnya apa? Nih, lihat ya. Yang biru-biru di atas hilang. Oke, see? Kita mundurin lagi, biru-biru di atasnya muncul lagi. Oke, sekarang kita coba aja eksperimen. My up bar, bisa nggak dua? Ini. Bisa ya ternyata ya. Boleh-boleh aja. Kita mau my up bar ada berapa? Mau 3, boleh-boleh aja ya, nggak masalah. Berarti apa? Si kolom itu bisa menerima lebih dari satu children. Dan children-nya itu apa? Nah, ini kita perlu investigasi. Nah, ini yang perlu teman-teman biasakan. Children ini apa sih mintanya? Kita kontrol klik lagi. Nah, ternyata ketemu bahwa list of widgets ya. List of widget. Nah, secara secara implisit dia bilang list ya. List itu berarti kalau kita di bahasa pemrograman biasanya itu return-nya adalah sebuah array. Makanya di dalam children itu ini awalnya ada kurung kurawalnya. Jadi kalau kita mau bilang children tapi nggak ada kurung kurawalnya itu berarti bukan children. Kenapa? Karena mintanya array, list, list of object widget gitu ya. Berarti dia itu array. Jadi ketika ada kata-kata children pasti ada kurung kurawal. Tapi kalau ada kata-kata child, nah sekarang kita child di mana? Contoh yang ada child. Child ini di expanded. Nah, expanded ini juga salah satu layouting widget. Nah, ini juga nggak dijelasin sama dia ya. Nah, ini agak nge-cheat nih. Jelasinnya cuma text, row, column, stack, container, tiba-tiba ada expanded. Nah, biasakan dirimu guys. Emang kayak gitu manual books-nya. Nah, ini ada expanded. Kita lihat expanded ini punya properties child ya. Kita cek aja. Expanded
dan dia ngasih required, ya, required child. Child ini apa? Kita kontrol klik terus aja. Kontrol klik aja. Oh, ternyata ini ketemu bahwa child-nya itu adalah widget. Beda dengan children tadi ya. Kalau children, kalau kita lihat di kolom punyanya children. Ya, cari aja children ini apa sih? Ya, ketemu list of widget. Kalau yang tadi widget doang, sekarang list of widget. Jadi kalau list of widget maka dia pasti array. Ini yang buat bertanya, kenapa kok children ini pakai kurung kurawal? Kenapa kok child ini enggak gitu ya? Ya sederhana aja, sesederhana itu sebenarnya menjawabnya, cuma biar tahu kayak gitu caranya. Nah, di sini kita bisa nyusun ini ke bawah gitu ya. Kalau kita ganti dengan row, boleh nggak sih? Boleh ya, nggak error, tidak ada cacingnya, tidak merah, tidak compile error juga, cuma dia nggak muncul ya. Nah, apalagi ya yang kita bisa coba di sini? Stack mungkin ya, stack. Bisa nggak stack? Example title ini, child-nya center. Nah, sekarang gini, bisa nggak child di dalam child ya? Child, center, punya child lagi, boleh, itu bisa. Terus kalau misalkan, apa lagi ya ini ya? Kita mau gini, wrap with column. Nah, itu juga bisa. Terus, misalkan expanded, oh ya, expandednya ini kita buang. Remove widget. Terus centernya ini kita wrap with row misalkan. Nah, terus centernya kita buang. Remove this widget. Kemudian saya paste sebanyak ini. Nah, teman-teman lihat, dia ke kanan ya. Nah, inilah yang dibilang tadi kalau si row itu menyusun layoutnya tuh ke kanan ya. Tapi kok ada cacing-cacingnya ya biasa ini dikasih cons. Sorry. Kalau di dalam ini ya ini, kalau di dalam ini semuanya cons, teman-teman bisa tambahin consnya di sini. Nah, ini kalau misalkan kurang, kebanyakan dikurangi. Nah, bisa nggak di dalam row itu ada column? Boleh-boleh aja ya, wrap with column. Tapi nggak tahu nih kenapa kok merah. Apa ini? Nggak mau dia. Sebentar, saya lupa ya. Tapi at least teman-teman bisa ngelihat cara kerjanya ya. Di sini kita bisa command klik, control klik, sorry. Kita bisa remove widget, kita bisa wrap widget with apa, kita bisa misalkan ini diganti column. Nih, nggak bisa. Nah, kayak gini. Apalagi yang bisa kita coba-coba di sini? Column, ada children-nya text, text-nya kita wrap with row. Masa nggak bisa? Bisa lah harusnya. Apa sih problemnya ini? Oh, cons-nya kita buang. Nah, ini juga. Jadi jangan sembarang ngasih cons-nya dibuang kalau nggak perlu. Nah, ini cons-nya mungkin kita kasih di depannya ini aja ya, di depannya. Cuma dia rewel, ya udah kasih aja. Bisa nggak di dalam kolom ada row-nya? Boleh. Di dalam kolom ada kolom lagi, boleh nggak? Boleh. Kemudian kita kasih banyak, boleh nggak? Hasilnya gimana? Bisa. Kalau ini kita kasih banyak, gimana? Bisa. Nah, nanti kita bisa bahas ini lebih panjang di layouting widget. Cuma di sini saya mau ngedemboin cara kerjanya ya. Teman-teman bisa pakai ini, remove this widget misalkan. Bisa pakai ini juga di remove this widget, atau bisa move this widget up dan segala macamnya. Remove nih widget misalkan. Apa hasilnya? Teksnya kita buang juga boleh. Ini juga kita ganti, kalau ganti nggak bisa ya ternyata. Kita ganti manual. Nah, kayak gini. Mau jadiin row juga bisa. Terus, nah kayak gini. Macam-macam ya. Apalagi? Mungkin itu dulu. Kita bisa bahas di next coding videos. Tapi biasanya ini workflow yang saya lakukan. Jadi kalau teman-teman nge-layout, pahami dulu. Ada text, ada column, ada row, ada stack, ada apa lagi tadi?
kontainer. Oh iya, kita belum bahas kontainer lebih banyak, tapi nggak apa-apa. Kita mainan ini dulu aja, dioprek-oprek, teman-teman biasakan dirinya untuk me-layout di sini. Oke, see you in another daily coding videos tentang Flutter.